Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Materi kita hari ini masih mengenai sistem upah. Adapun tujuan dari materi kita hari ini yaitu kalian dapat menyebutkan jenis-jenis sistem upah dan kalian dapat melakukan perhitungan mengenai upah lembur per jam. Kita langsung masuk ke materi. Jenis-jenis sistem upah. Yang pertama ada sistem upah menurut waktu, di mana pemberian upahnya ini berdasarkan waktu bekerja. Yang kedua, sistem upah menurut prestasi. Pemberian upahnya berdasarkan prestasi yang dihasilkan oleh pekerja. Yang ketiga, sistem upah borongan, yaitu pemberian upah berdasarkan kesempatan antara pemberi kerja dan pekerja. Yang keempat, sistem upah premi. Pemberian upah dengan mengombinasikan sistem upah prestasi ditambah dengan premi tertentu. Yang kelima, sistem upah partisipasi, yaitu pemberian upah khusus berupa sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun buku, atau biasa disebut dengan bonus atau hadiah akhir tahun. Yang keenam, sistem upah mitra usaha atau CO partnership, yaitu pemberian upah seperti sistem upah bonus. Bedanya upahnya ini tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk saham atau obligasi. Yang ketujuh, sistem upah indeks biaya hidup, yaitu pemberian upah yang didasarkan pada besarnya biaya hidup para pekerja. Yang kedelapan, sistem upah skala berubah, yaitu pemberian upah berdasarkan skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Komponen-komponen yang terdapat dalam upah. Menurut Undang-Undang 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, upah terdiri dari dua komponen, yaitu upah pokok dan upah tunjangan tetap. Besarnya upah pokok minimal 75% dari upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Misalnya, upah yang didapatkan setiap bulan 2 juta, maka besarnya upah pokok adalah 75% dikali 2 juta sama dengan 1.500.000. Nah, yang dia dapatkan 2 juta nih. Kok upah pokoknya cuma 1.500.000? 500-nya di mana, Miss? 500-nya dinamakan dengan tunjangan tetap. Selanjutnya, upah kerja lembur. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa 7 jam untuk 1 hari kerja atau 40 jam untuk 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. 8 jam untuk 1 hari kerja atau 40 jam untuk 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, untuk 6 hari kerja itu masa kerjanya 7 jam untuk 1 hari. Kalau untuk 1 minggu itu 40 jam. Sedangkan untuk 5 hari kerja itu waktu kerjanya 8 jam untuk 1 harinya.
dan 40 jam untuk 1 minggu. Jika para pekerja melewati batas antara 7 atau 8 jam melebihi 7 atau 8 jam, itu disebutkan dengan lembur. Menurut keputusan Manaker Trans nomor 102 tahun 2004, jumlah jam lembur itu paling banyak 3 jam dalam 1 hari atau 14 jam dalam 1 minggu. Pengusaha yang mempekerjakan karyawannya melebihi jam kerja atau lembur berkewajiban membayar upah lembur kepada karyawan, di mana upah lembur itu dihitung dari 1/173 dikali upah selama sebulan. Misalnya, upah yang diperoleh selama 1 bulan sebesar 1.200.000. Maka uang lembur per jamnya 1/173 dikali 1.200.000 menghasilkan 6.936 untuk 1 hari. Contohnya, berikut ini upah yang didapatkan oleh seorang pekerja, di mana upah pokok 1 juta, tunjangan tetap 800.000, tunjangan tidak tetap 1.200.000, upah total 3 juta. Berapakah upah lembur per jam yang didapatkan oleh pekerja tersebut? Perhitungan upah lembur. Lembur sama dengan upah pokok ditambah tunjangan tetap per upah total dikali 100%. Nah, upah pokoknya 1 juta ditambah tunjangan tetap 800.000 per upah total 3 juta dikali 100% menghasilkan 60%. Karena perhitungan upah lembur itu kurang dari 75%, maka dasar perhitungan uang lembur upah total dikali 75%. Jadi 3 juta dikali 75% sama dengan 2.250.000. Nah, untuk upah lembur per jamnya 2.250.000 dikali 1/173 menghasilkan 13.005,8. Itu untuk upah lembur per jam. Selanjutnya, kompensasi. Menurut T. Hani Handoko dalam buku Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Handoko 2013, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Macam-macam kompensasi. Yang pertama ada kompensasi langsung, terdiri dari upah, gaji, dan intensif atau intensif. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, terdiri dari asuransi, pesangon, THR, promosi jabatan, kompensasi lembur, dan lain-lain. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Jika belum paham atau tidak mengerti, silakan bertanya kepada saya. Tetap semangat untuk belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.